Ya, oke. Kita akan mendiskusikan terkait dengan mutu layanan flebotomi. Ya. Oke, jadi yang perlu dipahami oleh kita pada sesi ini, jadi target ya, target kita biasanya di lab itu sekarang kan zero defect ya, kesalahan nol, mulai dari proses awal sampai proses akhir ya di laboratorium. Tapi namun demikian aspek quality ini ya, kesalahan nol ini, zero defect ini harus apa namanya, sekarang itu harus dibarengi dengan aspek safety ya, pasien safety gitu, pasien safety. Jadi quality plus pasien safety sekarang ya. Jadi keselamatan pasien. Ya, jadi itu adalah our goal is ya. Oke, yang kedua ini kalau kita bicara terkait dengan aspek mutu, kan aspek perkembangan mulai dari quality control ya. Quality control ini kan berorientasi terhadap produk ya, dan fokus dalam identifikasi kesalahan gitu ya. Nah, makanya kita dulu itu kan konsepnya dengan bagaimana melihat dari aspek akurasi dan presisi sebenarnya, ketepatan dan ketelitian. Jadi hasil yang baik bila memiliki ketepatan yang baik kan gitu, dan ketelitian yang baik sebenarnya. Kemudian berkembang menjadi quality assurance, ini adalah quality proses ya, dan quality product. Jadi quality assurance ini adalah berorientasi pada proses ya, penjaminan mutu ini, dan fokus kepada apa namanya, preventif ya, pencegahan ya, pencegahan kesalahan itu. Jadi apa namanya, verifikasi ya, jadi tindakan untuk apa namanya, tindakan mencegah kesalahan yang kemungkinan akan terjadi gitu ya, terutama pada critical proses. Enggak terpakai itu deh. Ini apa, terutama pada critical proses. Jadi proses-proses yang memiliki apa namanya, aspek-aspek kritik ya, critical point-nya di situ. Kemudian sekarang ke total quality management, ini tidak hanya ke produk, juga proses, tapi sudah organisasi, ini sistem yang dilakukan suatu proses aspek peningkatan kualitasnya. Jadi ini adalah total quality management is comprehensive and structural approach ya. Jadi pendekatan secara komprehensif dan secara struktural ya, dalam pengelolaan dalam suatu organisasi itu sebenarnya. Dan improve the quality of product ya. Jadi peningkatan kualitas dari produk dan services dan jasa ya, dan jasa sini. Nah ini jadi melalui suatu proses apa ya di sini, respon terhadap feedback yang terus menerus gitu ya di sini. Ini biasanya kalau dalam aspek total quality management menggunakan pendekatan PDCA, quality improvement-nya terus menerus ya, continuous improvement. Oke, kalau kita sederhanakan bicara aspek quality itu dua sebenarnya. Pertama terkait dengan conformance to standard ya. Jadi totalitas dari karakteristik suatu produk, baik jasa maupun barang maupun jasa yang menunjang kemampuan untuk memenuhi kebutuhan yang dispesifikasikan. Jadi terkait dengan hasil, kemudian satisfying customer, segala sesuatu yang memuaskan pelanggan atau conformance terhadap persyaratan atau kebutuhan ya. Sini biasa terkait dengan aspek layanan. Jadi dua hal ya. Nah, bicara mutu, ini beberapa pakar mutu mengatakan bahwa kondisi dinamis yang sesuai dengan persyaratan standar, ya, OANIDS nih. Crosby mengatakan pemenuhan persyaratan meminimalkan dengan kerusakan yang timbul. Deming segala sesuatu yang terbaik sesuai dengan keinginan pelanggan dan sesuai dengan yang mereka bayar. Oke, itu ya. Jadi intinya sih kalau kita lihat dua tadi itu terkait dengan apa namanya, komponen standar dan sesuai customer sebenarnya ya, aspek quality itu. Ini kalau kita bicara terkait mutu di lab dulu itu ya, ada dua kan, hasil dan layanan. Hasil itu indikatornya ke ketepatan dan ketelitian ya, akurasi dan presisi sebenarnya ya. Kemudian layanan terkait dengan kepuasan. Tapi nanti kalau kita bicara flebotomi kan terkait dengan aspek quality hasil itu terhadap kualitas spesimen yang kita dapatkan ya, yang kita dapatkan sebenarnya. Nah, di dalam proses pemeriksaan di laboratorium,
Ini kan 3 tahap nih, pre-analitik, analitik, dan post-analitik. Pre-analitik mulai dari persiapan pasien, pengumpulan spesimen, ya, sana, kemudian persiapan untuk kompetensi dari personal untuk melakukan tes evaluasi, kemudian penerima sampel, transportasi, pemeriksaan dengan quality control, kemudian post analitik nih, record keeping dan reporting sebenarnya. Ini kalau kita lihat presentasi dari kesalahan yang terjadi dalam proses pemeriksaan, ini memang hampir sebagian besar terjadi dalam proses pre-analitik ya dan post analitik sebenarnya. Ini kalau digabung pre-analitik dan pre-analitik ini hampir sekitar 50 sampai 70% nih. Post analitik ini kalau disatukan post analitik dengan post analytical itu sekitar 30%-an ya. Nah, jadi itu. Nah, pre-analytical itu lebih banyak pada kegiatan persiapan pasien, kemudian persiapan alat dan bahan, penanganan spesimen, nah itu ya. Kemudian juga aspek administrasinya, ya, administrasinya misalkan data, ya, verifikasi data dan lain-lain. Kalau pre-analytical kan pengambilan spesimen sebenarnya. Nah, ini kalau kita lihat phlebotomy and specimen considerannya, pertimbangannya kan ada sebenarnya dua klasifikasi dari variabel pre-analitik sini. Yang pertama controllable variable ya, jadi variabel yang bisa dikontrol. Ini terkait dengan standarisasi terhadap pengumpulan, pengiriman, dan processing dari spesimen. Jadi variabel ini bisa kita kendalikan sebenarnya ya dengan melakukan suatu proses standarisasi. Itu standarisasi artinya dengan kita memperhatikan aspek quality sebenarnya. Kemudian ada lagi uncontrollable variable di sini ya. Jadi hubungannya dengan aspek psikologi nih terkait dengan pasien sebenarnya, fisiologi pasien. Jadi faktor pada pasien yang mempengaruhi hasil laboratorium nih, atau usia, jenis kelamin, gitu ya, penyakit, ya, bawaan misalkan, atau apalagi itu ya. Ada beberapa itu ya, beberapa positioning, misalkan positioning pasien itu sangat berpengaruh tuh ya. Kemudian waktu juga, waktu pengambilan, nah itu ya. Jadi ada terkait dengan fisiologi dari pasien dan ada juga terkait dengan aspek situasi dan kondisi dan lingkungan yang dihadapi itu ya pada saat melakukan phlebotomy sebenarnya. Nah ini tidak bisa kita kendalikan, hanya kita bisa minimalisasi sebenarnya. Yang terpenting bagi kita sebenarnya bagaimana supaya variabel-variabel yang bisa kita kontrol, kita lakukan dengan baik ya di sana. Nah, ini pengendalian mutu phlebotomy secara sederhana. Kalau kita bagi dalam 3 tahap pre-analitik, ya maksudnya pre-phlebotomy, pada tahap phlebotominya dan post-phlebotominya. Pre-analyticalnya kan secara administrasi ya, administrasinya gitu. Jadi pengecekan data pasien kan gitu di sana. Kemudian persiapan pasien terkait dengan spesimen yang akan diambil di sini mulai dari apakah pasien itu harus puasa, tidak mengkonsumsi obat-obat dan lain-lain di sini ya. Kemudian persiapan alat dan bahan ya sesuai dengan standar dan yang dibutuhkan untuk pengambilan spesimen darah. Kemudian proses analitiknya, pengambilan dan penanganan spesimen ya, tentu nanti dengan aspek standarnya, dan post analitik, penilaian kualitas spesimen dan proses dokumentasinya ya di sini. Ini pengendalian aspek quality-nya yang bisa kita kendalikan dengan baik. Cuma nanti persiapan pasien juga agak susah untuk kita kendalikan ya. Misalkan persiapan pasien puasa, misalkan kita tidak bisa menjamin ya. Misalkan pasien harus puasa 10 jam misalkan sebelum diambil darahnya, kan kita tidak bisa mengontrol juga tuh ya selama 10 jam apakah dia melakukan puasa dengan benar, tidak mengkonsumsi makanan atau minuman yang mempengaruhi hasilnya atau tidak kan gitu ya. Mungkin aja bisa aja si pasiennya berbohong misalkan, bisa aja kan itu. Nah itu
Nah, ini aspek-aspek indikator yang kita lihat. Pertama dari aspek proses, nanti dalam flebotomi pengambilan ke satu itu harus lebih dari 95% ya. Makanya nanti dalam pengambilan spesimen darah harus dicatat apakah pengambilan ke satu, pengambilan kedua, atau pengambilan ketiga. Dalam standarnya itu minimal 95% pengambilan pertama. Kalau kurang dari 90% nanti harus diidentifikasi itu. Kenapa? Apakah keterampilan flebotominya kurang atau tingkat kesulitannya cukup tinggi, artinya pasien yang dihadapi, misalkan yang gemuk-gemuk atau pasien anak, bayi yang memiliki tingkat kesulitan yang tinggi misalkan, atau memang dari sisi alat dan bahan, misalkan alat, terutama alat yang kurang memadai, itu nanti harus dicari itu masalahnya apa. Kemudian yang kedua terkait dengan menusuk. Menusuk itu kurang dari 2 kali, kurang dari 2 kali di sini. Kalau yang ketiga harus dilakukan oleh flebotomis yang lain gitu. Jadi kesempatannya harus hanya 2 kali. Kecuali di puskesmas, kalau hotel lain cuma satu, harus dijeda dulu gitu, dijeda atau diselingi dengan pasien yang lain. Oke, itu ya terkait dengan aspek proses, kemudian harus dilakukan secara efisien, nyaman, aman untuk pasien. Kemudian dari sisi outcome, ini meminimalisir sampel yang di-reject. Ini juga harus diidentifikasi nih. Harus diidentifikasi, harus dicatat setiap bulan berapa persen sampel yang di-reject gitu ya. Kemudian meningkatkan safety, kemudian TAT-nya juga harus harus diukur juga berapa persen capaiannya gitu. Kemudian ini terkait sarawat ya sebenarnya. Nah, kemudian juga harus ada indikator kriteria penolakan spesimen ya. Yang pertama, spesimen tanpa label itu wajib ditolak oleh lab tanpa kompromi. Gitu. Kemudian informasi pasien yang tidak lengkap juga harus ditolak, diberikan kesempatan untuk dilengkapi dulu. Spesimen yang hemolisis, kesalahan pemilihan tabung, ya, kesalahan penyerahan spesimen, volume yang tidak cukup ya dibandingkan dengan antikoagulan. Ini seringkali ini kalau meriksa pasien bayi misalkan gitu ya, volumenya kurang, ini juga harus hati-hati. Jumlah spesimen yang tidak cukup dan pengiriman yang lama, ini terkait dengan stabilitas spesimen nanti. Ini beberapa indikator yang harus diperhatikan dari aspek proses, outcome, dan juga harus ada kriteria penolakan spesimen. Nah, ini kalau kita bicara di aspek ISO nih 15189/2012 terkait dengan standarisasi lab medik, saya ambil dalam klausul 5.4 prosedur praanalitik. Di sini ada POM ya, POM permintaan, prosedur pengambilan dan penanganan spesimen, pedoman pengambilan spesimen, ada pedoman pengambilan sampel termasuk dalam pengendalian dokumen, sampel primer harus dapat ditelusuri ini, sampel klinis ya. Monitoring transportasi sampel, catatan penerimaan, ya, kemudian kriteria penolakan, catatan untuk sampel yang tidak memenuhi persyaratan, dan kaji ulang persyaratan volume sampel. Nah, ini harus ada nih dokumentasi mutunya, ya, harus dibuat. Oke, kemudian kita bicara ke peranan sampel ya. Peranan sampel, kita harus berharap bahwa sampel yang bermutu adalah sampel yang dia memiliki ini ya, artinya darah itu sebenarnya kalau kita lihat panel spesimen tubuh yang lain kan bagi orang ya, Anda meriksa urin kan tuh sampah misalkan urin, tinja misalkan bukan oli itu segala macam. Nah, itu sebenarnya kalau kita lihat dari sisi lab itu dia memiliki ini ya, banyak informasi yang didapatkan dari spesimen itu gitu. Nah, makanya sampel yang bermutu dari sampah harus menghasilkan informasi yang bisa digunakan untuk penegakan diagnosisnya gitu. Jadi kayak maskol gitu ya, yang sebagai goal. Karena kita bisa menggali banyak informasi dari spesimen gitu, yang kita terima. Jadi jangan sampai nanti yang kita terima sampah, yang keluar sampah lagi, karena terkait dengan hasil yang tidak bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Hasilnya tidak bisa bertanggungjawabkan. Nah, itu yang harus kita perhatikan, yang tidak bisa dipercaya, tingkat ketepatan, telitian tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan. Nah, itu ya karena sampel.
Sini lagi ya. Kemudian untuk sampel yang bermutu ini beberapa poin. Pertama, gunakan sarana kewaspadaan umum, universal precaution-nya. Sampel diambil pada pasien yang benar ya, jadi verifikasinya harus betul dilakukan. Pelabelan juga dengan benar, ya. Jadi tolak sampel tanpa label identitas pasien ya. Tolak sampel bila label tidak sesuai dengan formulir permintaan. Nah ini, jadi harus ada prosedur yang disusun di laboratorium terkait dengan penolakan spesimen apabila tidak memenuhi persyaratan. Pakai tamu yang benar dengan volume yang benar, spesimen tidak boleh hemolisis ya. Di sini sampel darah puasa diambil tepat waktu nih, sehingga hasil sesuai dengan nilai darah puasa tersebut. Jarak waktu pengambilan sampel analisis spesimen harus benar ya, kemudian didokumentasikan. Jadi jam pengambilan sangat penting, gitu. Kemudian jam pemeriksaan juga sama. Karena kalau kita lihat hasil lab itu adalah menggambarkan parameter yang diukur pada saat spesimen itu diambil gitu. Pada saat spesimen itu diambil ada pada jam berapa gitu. Karena kalau diambil pada waktu yang berbeda itu akan memberikan informasi yang berbeda, intinya begitu. Spesimen tanpa antikoagulan harus dibiarkan 30 menit sampai benar-benar beku. Ya, spesimen harus segera dibawa ke laboratorium untuk menjaga kesegarannya, umumnya dalam waktu 45 menit. Ini untuk menjaga stabilitas spesimen ya terkait dengan parameter yang akan diuji sebenarnya. Nah, indikator mutu waktu tanggap petugas lab untuk perawat inap misalnya, atau waktu tunggu untuk perawat jalan juga harus ada standarnya. Harus jelas nih waktu tunggunya berapa gitu ya, berapa menit gitu ya pasien. Tunggu itu kan waktu pertama kali dia direspon ya, direspon atau dilayani oleh petugas itu di sana. Nah, itu harus ditentukan berapa waktu tunggunya. Kemudian waktu yang dibutuhkan untuk prosedur plebotomi sampai tuntas, ini terkait dengan TAT, turnaround time-nya harus terukur juga. Jadi yang pertama waktu tunggu, yang kedua TAT. Ya, makanya di lab harus dibuat tuh TAT-nya, plebotomi berapa sih? Ya, untuk melakukan plebotomi sesuai dengan standar, apakah 5 menit, 6 menit, 7 menit, atau 8 menit, 10 menit ya, waktu yang dibutuhkan. Tinggal nanti diukur oleh kita. Kan kalau menentukan TAT gampang aja ya, minimal 100 sampel, kemudian dibuat rata-rata berapa kan, nilai ekstrimnya dikeluarkan. Kemudian persen keberhasilan plebotomi pada tusukan pertama juga harus ada, jumlah plebotomi yang lebih satu tusukan pada satu pasien itu berapa, harus dihitung ya. Jumlah pasien yang hematum dan ukuran yang hematum juga berapa itu. Kemudian juga yang lainnya jumlah pasien yang sinkop yang kesadarannya hilang untuk sementara waktu juga harus dicatat. Jumlah telepon untuk konfirmasi kebenaran data pasien ya apabila ada komplain dan segala macam. Jumlah plebotomi ulang karena spesimen tidak adekuat ya. Jumlah formulir permintaan yang tidak lengkap, jumlah spesimen yang diterima pada tamu yang salah. Nah ini jadi beberapa hal ini memang harus dicatat ya, harus dicatat. Nanti ini akan dijadikan indikator mutu layanan, kemudian kita lakukan intervensi gitu. Intervensi, perbaikan, kemudian nanti diukur lagi ya pada periode waktu selanjutnya gitu. Apakah terjadi peningkatan atau tetap ya, atau bahkan penurunan gitu. Nah, itu harus dilihat proses intervensinya. Oke, itu ya bisa seperti ini. Ini sebenarnya bisa jadi penelitian nih sebenarnya ya. Sampai ke intervensi kan intervensinya bisa sebulan, 2 bulan, penelitian itu kan 3 bulan misalnya cukup untuk 3 kali 2-3 kali intervensi, gitu ya, intervensi. Oke, kemudian kepuasan adalah perasaan seorang terhadap kesesuaian antara harapan dan kenyataan ya. Ini terkait dengan persepsi sebenarnya. Contoh, lab ini bersih dan rapi, kalau just lab petugas bersih dan rapi, kan itu kan persepsi pelanggan aja. Spesimen baik bila petugas pakai sarung tangan, petugas labnya pintar bila mereka menyapa dan menerangkan dengan jelas, kerjaan di lab dikerjakan cermat bila label si pasien pada tamu dan ditujukan pada pasien. Nah ini persepsi seperti ini yang harus kita perhatikan ya, perhatikan. Karena kalau dalam proses analitiknya kan pasien tidak begitu paham tahu ya, karena dia tidak melihat kan. Black box gitu bagi pasien proses analisis di laboratorium itu yang dia pahami, dia datang ke laboratorium, kemudian diambil spesimennya, setelah itu dia harus datang lagi dan diberikan hasilnya untuk setelah periode waktu tertentu kan gitu. Setelah dia diambil spesimennya, dia nggak ngerti apa yang terjadi dengan spesimen dia, dengan darah dia diapakan sampai mereka nggak ngerti kan, juk-juk keluar aja angka kan gitu.
persepsi dari pasien. Nah, makanya persepsi yang terbangun terkait dengan aspek kualitas itu yang bersifat tangible, kan itu yang mereka lihat, yang mereka rasakan gitu. Nah, ini cara mengukur kepuasan pelanggan. Pertama dengan sistem keluhan ya, saran, ada kotak saran di lab itu. Kemudian dengan ghost shopping. Ghost shopping itu kan sebenarnya kita bisa menggunakan orang lain ya, pihak ketiga yang di set atau berpura-pura sebagai pelanggan kan itu ya, yang menggunakan jasa pelayanan di laboratorium gitu. Orang lainnya mah nggak tahu kan gitu ya. Kita yang tahu gitu. Ya gitu. Jadi dia diminta untuk apa namanya? Mendapatkan pelayanan gitu. Pelayanan nanti setelah itu dia diminta apa namanya? Diminta tanggapannya kan begitu ya. Diminta responnya terkait pelayanan di laboratorium tersebut. Tugas pelayanan nggak tahu itu ada bukan nggak ngerti dia sebagai ghost shopping ghost gitu ya, ghosternya dia sebagai ghosternya nggak tahu gitu, hanya kita nih kan pimpinan yang tahu ya ghosternya itu. Atau dengan loss customer analysis, jadi kita bisa menghubungi pasien-pasien yang sudah drop out gitu, drop out atau pindah ke lab yang lain gitu, kita telepon nih. Nah, dia nanti menyampaikan kan curhat, nah kita dengarkan gitu. Kenapa dia sampai tidak lagi menggunakan layanan laboratorium kita gitu. Atau kenapa dia sampai drop out ya, pindah ke lab yang lain gitu. Kita ingin tahu informasinya apa, barangkali ada hal yang tidak sesuai atau ada apa namanya hal-hal yang membuat dia kecewa segala macam gitu ya. Itu tindakan perbaikan, itu lost customer analysis. Atau kita lakukan survei kepuasan pelanggan sekali ya, tahun sekali nanti kita lihat terkait dengan kepuasannya dan dimensi dari kepuasannya ya, dari hasil kita analisis, kita bikin apa namanya terkait dengan positioning ya terkait dengan kepentingan ya, seberapa penting misalkan positioning itu, lalu setelah itu kita lakukan intervensi kan gitu. Itu tindakan perbaikan. Kemudian nanti kita survei lagi untuk periode berikutnya. Nah, bagaimana apakah terjadi perubahan terkait dengan aspek kepuasan atau tidak gitu. Nah, itu ya mengukur kepuasan. Nah, ini terkait dengan salah satunya plebotomi, karena plebotomi itu kan sebenarnya satu aspek dari proses pelayanan yang ada interaksi itu antara petugas dengan customer-nya, dengan pelayanannya gitu ya. Nah, itu kan jadi dua layanan yang terjadi interaksi adalah customer service dengan plebotomi kan itu sebenarnya ya. Kalau di lab itu beda dengan perawat, beda dengan bidan, beda dengan dokter tuh kalau terjadi interaksi yang cukup lama gitu ya. Tapi kalau di lab kan tidak. Mungkin dalam proses plebotomi cuma 5 menit, 10 menit gitu. Tapi waktu yang singkat ini akan menimbulkan membangun suatu persepsi gitu. Persepsi terhadap kita sebagai secara personal sebagai petugas dan persepsi terhadap pelayanan labnya secara organisasi gitu. Nah, ini yang disebut dengan moment of trust itu seperti makanya saya kelola dengan baik gitu ya. Aspek pelayanan plebotomi ini karena membangun suatu persepsi pada pasien gitu. Kan di situ sebenarnya. Kan kita tahu kalau pasien puas, ya dia nanti akan datang lagi minimal atau akan menginformasikan ke relasinya untuk merekomendasikan terkait dengan pelayanan di laboratorium kita. Kalau dia tidak puas, sebaliknya kemungkinan dia akan drop out atau dia akan tidak merekomendasikan relasinya untuk datang ke laboratorium kita. Kan gitu ya ininya itu. Oke, itu terkait dengan aspek mutu layanan plebotomi. Nah, sekarang karena dilanjutkan dengan praktek katanya ya. Oke, sekarang ini aja lah tugas kelompok. Jadi membuat indikator ya. Membuat indikator pertama, indikator kualitas hasil. Ya, kualitas hasil ya spesimen yang baik tuh. Bagaimana tuh? 1 segini, 2 segini, 3 segini. Indikator kualitas layanan, apa aja poin-poinnya indikatornya ya. Kemudian indikator kualitas pra-plebotomi, persiapan pasien, bagaimana alat dan bahan yang digunakan, dan lain-lain.
indikator kualitas proses flebotomi. Berarti ini pada saat pengambilan ya, Pak. Pada saat pengambilan spesimen. Pengambilan spesimen. Misalkan pena, kapiler, atau arteri. Atau indikator kualitas post flebotomi, penanganan spesimen, proses dokumentasi, dan lain-lain. Oke, ini jadi nanti setiap kelas dibagi 5 kelompok, ya. Kemudian nanti berdiskusi berapa ini nih? Waktunya berapa nih? Setengah jam cukup nggak? Cukup setengah jam. Ini udah dicatat nih. Udah dicatat ya? Ini udah ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Udah. Ya, jadi nanti setiap kelas 1A, 1B, dan Kanjeng membuat ini indikator ini, 5 indikator ini. Dibuat 5 kelompok, kemudian 1 jam